mengefektifkan waktu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil 'urfi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Subhanallah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah-Nya kita bisa kali terhubung dalam acara kajian malam yang diadakan oleh Majelis Rumah Cianjur. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apa. Walaupun masa ini kita masih berada dalam situasi gitu. Serta salamnya mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita itu Nabi Yana wa habana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para tabi'in sampai kita dan sampai nanti hari kiamat dan tetap menjalankan aturan-aturan Islam. Alhamdulillah, pemirsa Betma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ya Firman akan memandu acara ini sampai selesai. Itu temanya ini itu legalitas kelompok dakwah yang berdasarkan pada firman Allah surah Al-Imran ayat 104 yang insya Allah nanti pemaparan akan dilakukan oleh Al-Muqarrab bersama Abu Nafid. Mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan dan mendengarkan dengan seksama. Sebelum kita mulai, sebelum kita mendengarkan atau menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Irfan Abu Nafid, terlebih dahulu saya menyapa dulu apa saja yang sudah hadir sebagai saja itu saya menyapa dari Patakan Bersyariah hadir ya. Terus Ustaz Iswandi Sidi. Ada juga yang mungkin tidak namanya. Ustaz Cecep Jalum, insyaallah hadir. Ustaz Dom Effendi. Dan mudah-mudahan nanti bisa menyusul dan menyimak apa yang Ustaz Muadimu. Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan semuanya bisa nanti yang belum masuk mudah-mudahan bisa betul. Tak lupa bagi yang melihat atau menyimak YouTube, jangan lupa like, subscribe dan bagikan channel ini. Mudah-mudahan menjadi yang baik untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Nafid tentang kualitas kelompok berdasarkan kajian ilmu balaghah dan tafsirnya gitu. Fadipan sudah siap? Halo. Fadipan? Halo, tes normal sih suaranya.
Untuk itu waktu dan kehormatan saya persilakan pada beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwatil kiram a'azanallah wa iyyakum, dalam kesempatan malam kali ini melanjutkan pembahasan di antara pembahasan penting ya berkaitan dengan dakwah. Nah, di dalam bifadillahi taala ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan kali kita bisa berjumpa kembali meskipun via online tuh ya. Tapi bifadillahi ta'ala ketika kita masih dianugerahi iman dan Islam sehingga bisa mengkaji di antara bab-bab keilmuan di dalam Islam. Nah, berbicara tentang dakwah ikhwatil kiram ma'azanallahu wa iyyakum, berbagai macam situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kaum muslimin saat ini berbicara tentang proyek agung dakwah di dalam Islam, ini kan kita mendapatkan berbagai macam tantangan. Di antara tantangan-tantangan yang kentara dihadapi oleh kaum muslimin, kelompok-kelompok dakwah kaum muslimin adalah beragam macam upaya persekusi ataupun juga stigmatisasi negatif ya, yang disematkan kepada kelompok-kelompok dakwah Islam. Nah, hingga ada upaya-upaya yang menggiring kepada opini yang jelas salah alamat ya, bahwasanya kelompok dakwah ini terlarang, katakanlah sudah dicabut badan hukum perkumpulannya, lalu digiring kepada opini yang sesat menyesatkan, ini merupakan organisasi terlarang. Di dalam Islam ini ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, Al-Fakir tanya kepada mereka yang mempropagandakan stigmatisasi negatif bahwasanya kelompok dakwah ini terlarang, kelompok dakwah yang itu terlarang dan lain sebagainya, maka mereka wajib menghadirkan hujjah yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena walau bagaimanapun bagi mereka mempelajari ilmu usul fikih mendasar, usul syariah di dalam Islam, kaidahnya Imam Nasyafi dalam kitab Risalah itu kan jelas bahwasanya tidak boleh seseorang pun mengatakan ini halal atau ini haram, dalam kurung ini boleh, ini terlarang, illa min jihatil ilmi. Wa jihatul ilmi, dan yang tidak boleh mengatakan ini halal dan haram, boleh atau terlarang, melainkan berdasarkan ilmu. Wajihatul ilmi, dan yang namanya ilmu itu adalah al-khobaru, informasi minal kitabi dari Al-Quranul Karim, wasunnatin nabawiyati, yang kedua dari as-sunnah, yang ketiga al-ijma, yang ijma sahabat khususnya, dan yang keempat adalah qiyas syar'i. Nah, pertanyaannya adalah mana dasar asumsi ataupun juga propaganda bahwasanya kelompok dakwah ini dan itu terlarang. Kalau tidak memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak hal itu akan dimintai pertanggungjawaban dan jelas tidak sepele karena berkaitan dengan salah satu kefarduan di dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu dalam suratul Ali Imran ayat ke-104. Nah, dalam kesempatan malam kali ini ikhwatil kiram, dalam kajian tafsir dan balaghah, kita akan mengkaji tafsir dan balaghah ayat ini, lalu kita tarik pembahasan hukum atau pembahasan usul dan fikih dari nas tersebut. Ini khususnya bedah buku, salah satu buku yang telah Al-Fakir selesaikan dan terbitkan di tahun 2017 ya. Ini buku yang cukup populer bifadillahi ta'ala, Bunga Rampai Menggugah Nafsiyat Dakwah Berjamaah ya.
Ini buku yang diterbitkan tahun 2017 yang lalu. Kontennya ini berbicara tentang tafsir dan balaghah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis nabawiyah yang berbicara tentang dakwah. Nah, Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-104 itu Al-Fakir ulas dalam satu bab khusus tuh ya. Al-Fakir ulas dalam satu bab khusus ini berbicara tentang apa? Tafsir dan balaghah Ali Imran ayat 104. Ini akan saya sajikan secara singkat padat dalam kesempatan malam kali ini tuh ya. Karena buku ini termasuk buku yang cukup tebal, akan kita lihat ya secara singkat dan padat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Ini Ali Imran ayat ke-104 ya. Ini salah di antara buku yang pernah Al-Fakir susun tuh ya, termasuk di antaranya tadi menggugah nafsiyah dakwah berjamaah tuh ya. Tafsir balaghah ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabawiyah. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum kita sepakat berbicara tentang kemuliaan seorang insan itu diantaranya ditentukan oleh kedudukannya di hadapan Allah Jalla wa'ala itu sebagai umat yang berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, khayra ummatin ukhrijat lin-nasi, yang dikeluarkan, yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk umat manusia, ta'muruna bil ma'rufi, dengan sifat menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkari, dan melarang dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini ikhwatil kiram jelas ya. Menggambarkan sifat dari khairu ummatin itu diungkapkan dengan kalimat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kan menggambarkan apa? Sifat dari umat yang diberikan predikat terbaik tersebut. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram artinya sifat kebaikan atau kemuliaan umat ini sangat relevan berkaitan dengan proyek dakwah itu sendiri. Nah, sebaliknya berbagai macam kehinaan yang menimpa kaum muslimin ini dikaitkan oleh para ulama tafsir semisal Al-Imam Asy-Syaukani ataupun juga Al-Hafidz Al-Qurtubi dalam kitab-kitab tafsir mereka. Nah, itu berkaitan dengan ayat wala yaj'alallahu lil mu'minina 'alal kafirin wala yaj'alallahu, dan Allah tidak akan kali-kali memberikan jalan lil kafirina 'alal mu'minina sabila, kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, para ulama tafsir mereka menautkan bahwasannya di antara sebab di antara sebab kemunduran ataupun juga kebinasaan ataupun juga kehancuran suatu umat itu tatkala mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, atau bahkan sebaliknya, melarang dari yang ma'ruf dan menyuruh kepada yang mungkar. Ini diantara sebab penguasaan orang-orang kafir kepada orang-orang muslim, kepada kaum muslimin. Nah, antum bisa bayangkan, tatkala proyek dakwah dipersekusi, pengajian ataupun juga katakanlah kelompok dakwah di stigma negatif sebagai kelompok radikal dan lain sebagainya tanpa hujah, ini termasuk upaya yang saya katakan berbahaya dalam perspektif syariat. Bahkan imbas dari perbuatan tersebut ini bisa melahirkan beragam macam kemungkaran itu sendiri. Bagaimana mungkin kemakrufan bisa muncul kalau berbagai macam kemungkaran tadi itu dibiarkan, bahkan kelompok-kelompok dakwah yang hendak melarang dari kemungkaran, menyuruh kepada yang ma'ruf itu malah dikatakan dipersekusi. Ini termasuk ke dalam kemungkaran. Dalam hal ini para ulama menyifati begini. Nah, kenapa kalimat wa tu'minuna billahi dalam ayat ini diletakkan seakan-akan terakhir? Maka jawabannya yang pertama, kalimat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi itu seluruhnya dihubungkan dengan wawil atfi, wawu ataf. Di dalam kaidah yang bisa dikatakan disepakati oleh jumhur ulama nuhat, ulama ahli nahwu min
dari mazhab Kufah ataupun juga Basrah, Kufah dan Basrah, itu semua mereka jumhur ulama bersepakat wawul atfi itu berfaedah apa limutlaqil jam'i untuk menunjukkan penggabungan, konsepsi penggabungan antara menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar dan beriman kepada Allah ini hakikatnya bukan urutan. Tapi dalam hal ini ketika diungkapkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, katakanlah dari segi letaknya seakan-akan diletakkan pada posisi pertama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini dijelaskan oleh ulama tafsir menandakan bahwasannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar termasuk min sifatin khasatin, termasuk sifat istimewa bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu lain halnya dengan umat-umat terdahulu Bani Israel dan sebagainya. Di antara mereka pun juga beriman kepada Allah. Tapi berbicara tentang proyek Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, ini termasuk keistimewaan, keunggulan umatnya Muhammad SAW. Dalam hal ini, ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum, ini para ulama tafsir mereka menyifati qala Umar bin Al-Khattab dalam firman Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar man fa'ala siapa saja mengamalkan mithla fi'lihim sebagaimana perbuatan mereka, perbuatan yakni perbuatan baginda Rasulullah dan para sahabatnya, karena maka kaum tersebut mithlahum itu pada prinsipnya ya sama seperti golongannya baginda Rasulullah dan para sahabat yang mendapatkan predikat kuntum khaira ummatin. Nah, ini kenapa? Karena ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwasanya lafal kuntum khaira ummatin ini disematkan oleh Allah kepada siapa? Baginda Rasulullah dan para sahabat. Hanya saja dalam penafsiran para ulama, umat Muhammad SAW setelah generasi baginda Rasulullah dan para sahabat selama memiliki karakteristik yang sama, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka mereka pun juga layak mendapatkan predikat tersebut bi fadlillahi taala. Dalam hal ini ikhwatil kiram berbagai macam tantangan dihadapi oleh para nabi dan rasul, itu jelas. Para nabi dan rasul mereka terkenal dengan kegigihan mereka dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 1000 tahun lamanya. Ini kita semua ini baru dakwah ini berapa lama? Dakwahnya seperti apa? Ini kan kalau saya pribadi memprihatinkan. Allahul musta'an. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram termasuk Nabi Musa alaihissalam. Berbagai macam tantangan bahkan dihadapi Nabi Musa alaihissalam. Kalaulah kita di zaman sekarang menghadapi tantangan, tapi kita bisa membayangkan tantangan yang kita hadapi itu belum seberapa dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah yang dihadapi termasuk oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Sampai-sampai digambarkan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa dan Harun saja itu mengaku qala rabbana innana nakhafu an yafrata alaina. Qala, dan keduanya berkata, Musa dan Harun berkata, Rabbana ya Rabb kami, innana sesungguhnya kami, nakhafu merasa takut, ayyafrata alaina, bahwasanya Fir'aun akan semakin menjadi zalim kepada kami, au ayyatagha, atau akan semakin diktator. Qala, nah Allah memberikan, nah antum bisa bayangkan seorang Nabi Allah Musa alaihissalam dan Harun itu merasa takut itu wajar. Tapi dalam hal ini Allah memberikan motivasi yang luar biasa. Qala la takhafa. Dan Allah berfirman, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah Jalla wa'ala, ma'akuma bersama dengan kalian berdua, asma'u wa ara. Aku maha mendengar dan aku maha melihat. Nah, dalam ayat ini pun juga bahkan Allah menyifati sifat khauf dan sifat khasyah. Dakwah yang disampaikan oleh Musa dan Harun itu diharapkan bisa mengingatkan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Bisa menyadarkan seorang Fir'aun itu dan bala tentaranya. Di antara bala tentaranya ada ahli arsitekturnya yang mendukung kesombongan Fir'aun. Tapi dia mengaku ana rabbukumul a'la.
Termasuk juga bala tentara dari kalangan orang para tukang sihir itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya dalam perang tanding dalam perang tanding sihir versus mukjizat. Ini wa ulqiyas saharatu sajidin. Para tukang sihir Firaun sekalipun itu tunduk dan mereka pada akhirnya menjadi orang yang beriman kepada Tuhannya Musa alaihissalam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mungkin dengan adanya upaya dakwah. Ketika ada muncul katakanlah kekhawatiran ataupun juga rasa takut, itu pada prinsipnya sebagai seorang manusia itu wajar. Yang tidak wajar adalah tatkala rasa takut tadi itu mengalahkan sifat khosyatillah. Beda antara khosyah dengan khauf. Dalam kajian ilmu bahasa yang namanya sifatil khosyah itu berkaitan dengan rasa takut ta'zim, pengagungan, keseganan, muncul keimanan. Sedangkan khauf itu lebih umum lagi, itu mencakup tadi rasa takut sifatnya naluriah. Artinya ketika digambarkan innana khaufu, itu menggambarkan yang namanya Nabi Musa alaihissalam dan Harun itu memiliki sifat manusiawi, mereka merasa takut, khawatir. Tapi Allah memberikan motivasi dan akhirnya motivasi apa? Innani ma'akum ma'asma wa ara, bahwasanya ada ma'iyatullah di sini, ada nasrullah di sana, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dan ternyata terbukti yang akhirnya binasa adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Siapa yang punya kekuatan? Fir'aun. Siapa yang punya pasukan? Fir'aun. Tapi itu semua semu sifatnya, yang jelas mendapatkan pertolongan dan kemenangan adalah Nabi Musa alaihissalam dan Harun dan orang-orang mukmin yang berjalan di jalan dakwah bersama beliau berdua alaihi wassalam. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, kekuatan semu milik manusia, kekuasaan semu milik manusia itu pada hakikatnya akan menjadi akan menjadi penyesalan tatkala kekuasaan tadi dijadikan sebagai alat untuk mempersekusi dakwah. Maka kami peringatkan, termasuk juga pihak-pihak yang mendukung upaya persekusi dakwah, pada prinsipnya itu akan bersama mendapatkan dosa yang sama. Maka siapapun yang mengaku sebagai seorang mukmin tidak layak melakukan persekusi dakwah, mendukung upaya-upaya apapun jenisnya, apapun bentuknya. Mau persekusi secara lisan ataupun juga fisik, itu hukumnya haram ditujukan kepada upaya-upaya dakwah fisabilillah. Mana hujah yang bisa dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Nah, itu persiapkan hujah di hadapan Allah tatkala berdiri menjadi orang yang menjegal dakwah Islam, bertobatlah, mumpung masih ada waktu. Nanti kita akan kaji bagaimana Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, guru dari para kiai Syekhul Masyayikh, dalam kitab Syarah Sulamit Taufik itu menggambarkan kefarduan iqamatud dakwah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sekaligus kritikan terhadap mereka yang bolak-balik mutaraddidan 'ala salatin, termasuk kepada mereka yang memiliki sifat mudhin, segan, tidak mau mendakwahi orang lain yang melakukan kesalahan, mungkin karena ada motivasi dunia di sana, ada kepentingan dunia di sana, ada proyek di sana, sehingga lisan-lisan mereka justru ditujukan kepada para kelompok-kelompok dakwah. Hati-hati Ini termasuk di antara wasiat para ulama, para guru kita. Nanti saya bacakan. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ini menjadi gambaran. Nah, ketika berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum. Prinsipnya begini, kalau dalam pelajaran yang Al-Fakir dapatkan dari para guru dalam kajian ilmu balaghah itu, khususnya berbicara tentang balaghatul Qur'anil Karim. Itu jelas yang namanya Al-Qur'anul Karim itu sebagaimana penjelasan dari salah seorang guru saya, Dr. Haisam Sansauri. Doktor ini doktor alumni ini doktor khusus di bidang ilmu balaghah dari Al-Azhar Asy-Syarif, orang Mesir. Nah, ini ketika kami diskusi tentang balaghatul Quran, diskusi langsung, saya pernah bertanya pada saya dari Mesir ini, beliau menjawab likulli harfin min hurufil Qur'ani fi asrarun.
bahwasanya setiap huruf dari huruf-huruf Al-Quran itu mengandung asrar, berbagai macam makna. Makanya kajian ilmu balaghah itu menjadi kian menarik ketika objek yang dijadikan kajian adalah Al-Quran, itu yang utama, yang kedua hadis nabawi. Nah, saya katakan begini, orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memahami ilmu balaghah, ini akan sulit mendapatkan zauk, rasa mendalam, cita rasa yang kuat ketika mendalami ayat Al-Quranul Karim. Termasuk ketika berbicara tentang satu ayat ini. Saya katakan satu ayat ini bisa menjadi satu buku khusus sebetulnya. Makanya dalam buku ini Al-Fakir jelaskan dalam satu bab khusus. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Dalam kerangka pembahasan tafsir itu kan yang paling inti itu yang paling inti nanti berbicara tentang ini syarhul mufradat. Ada berbicara tentang syahrul gharaib, penjelasan kosakata. Nanti ada kosakata yang gorib, kosakata yang goribah. Nanti ada berbicara tentang munasabatul ayat, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nanti berbicara tentang balaghatul Quran. Nanti ada tafsir ijmali, tafsir tahlili, itu kan dalam pembahasan tafsir itu yang paling intinya seperti itu. Nah, dalam hal ini ayat ini ikhwatil kiram meskipun dia pendek, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Dan hendaklah ada di antara kalian golongan yang menyuruh kepada al-khair, yakni al-Islam, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, kaidah dari guru kita mengatakan likulli harfin min hurufil Qur'ani fi asrarun. Setiap huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an itu mengandung berbagai macam rahasia, berbagai macam makna. Dalam hal ini Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani bahkan bersenandung kal badri min haitsul tafatta ra'aita yuhdi ila ainaika nuran taqiban kasyamsi fi kabidis sama'i wa dawuha yagshal bilada masyariqan wa maghariban kal badri bagaikan rembulan purnama min haitsul tafatta ra'aita. Tatkala engkau memalingkan wajah maka engkau akan menyaksikannya. Yuhdi ila ainaika, yang menyinari kedua pandangan mata nuran taqiban dengan cahaya yang kuat, kasyamsi fi kabidis sama'i, bagaikan mentari yang terbit di ufuk langit, wa dawuha, dan sinarnya yagshal bilada, memenuhi negeri-negeri, masyariqan wa maghariban, negeri-negeri timur dan barat. Ini kan menggambarkan agungnya kedudukan Al-Qur'anul Karim, termasuk ayat ini. Makanya para ulama ketika mereka menafsirkan ayat ini, faja'atil ayatu bihadzal amri ala hadzal uslubil balighil mujiz. Datang ayat ini, yakni Al-Imran ayat 104, dengan perintah dakwah, dengan bihadzal amri ala hadzal uslub, dengan uslub gaya bahasa yang baligh, yang mengandung sisi balaghah yang kuat, al-mujiz, dan bisa dikatakan singkat dan padat. Nah, ungkapan Arab sendiri itu mengatakan khairul kalam ma qalla wa dalla wa lam yamil. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang ringkas, jelas, dan tak membosankan. Dalam hal ini ikhwatil kiram kita bisa katakan begini. Di dalam satu ayat ini kita mendapati beberapa petunjuk, bahkan setiap hurufnya. Di sini ada huruf lam, dia lam. Kenapa dia dibaca sukun? Karena sebelumnya ada wawul ini huruf wawu. Wal takun. Nah, pada prinsipnya huruf lam di sini merupakan lamul amri. Kata kuncinya lam di sini merupakan huruf lamul amri. Diikuti dengan kata kerja al-mudhari takunu. Tapi dia dibaca wal takum. Ini dibahas dalam pembahasan ilmu nahwu. Hilang huruf ilatnya, wawunya. Wal takum minkum, nalafal minkum di sini dijelaskan di dalam kitab tafsir Munir misalnya, termasuk juga kitab tafsir para ulama. Minkum di sini merupakan huruf min litab'id, menunjukkan makna sebagian. Tapi jangan salah, para ulama sebetulnya ketika menafsirkan ayat ini, mereka hanya berbeda pendapat pada dua golongan saja. Yang pertama, pendapat ulama yang mengatakan ayat ini merupakan tuntutan mengadakan adanya sebagian orang yang menjadi kelompok dakwah. Ada pula sebagian ulama mufassir lain yang berpendapat bahwa ayat ini mengandung tuntutan kepada seluruh kaum muslimin umat Islam untuk menjadi umat yang berdakwah.
Dari mana letak perbedaannya? Karena mereka berbeda menafsirkan, mendudukan lafal min di dalam frasa minkum ini. Antum bisa bayangkan dari satu huruf min saja itu bisa lahir ya, dua pandangan yang berbeda. Tapi dalam hal ini para ulama mereka hanya berselisih pendapat kefarduan tersebut apakah fardu ain atau fardu alal kifayah. Tidak ada yang mengatakan yang namanya dakwah tu sunnah atau yang namanya dakwah tu mubah. Terlebih tidak ada ulama mufassirin yang menegaskan yang namanya dakwah, termasuk juga dakwah kepada al-khair, yakni kepada al-Islam, penegakan syariat Islam, termasuk konsekuensi yang penegakan kepada al-khilafah sebagai proyek terlarang atau dakwah atau bisa dikata atau katakanlah haram, terlarang, tidak ada. Kalau kita evaluasi mana hujan tidak ada. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini mereka hanya berbeda pada dua golongan saja antara fardu alal kifayah atau fardu ain. Pendapat yang terpilih karena dalam penafsiran, dalam kaidah penafsiran tetap saja pada akhirnya wajib ditarjih. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan guru kami dalam pembahasan usul tafsiri. Dalam hal ini yang ditarjih oleh Syekhuna Atta bin Khalil, termasuk juga Al-Alamah Taqiyuddin Al-Albani, Al-Alamah Abdul Qadim Zallum, termasuk para ulama muktabar, Al-Hafiz, para di buku saya sudah saya petakan, banyak di antara pendapat para ulama muktabar itu yang mereka menegaskan lafal min di dalam ayat ini merupakan min li tab'i yang bermakna sebagian. Nah, dalam hal ini merupakan pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Atiyah, termasuk ulama kenamaan di bidang tafsir, Ad-Dhahhak, termasuk Imam Abu Bakar Al-Jassas, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Hafidz Al-Qurtubi, dan lain sebagainya, termasuk juga Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini para ulama-ulama salafan wa kholafan dan para ulama mu'asirun. Banyak di antara mereka menafsirkan minkum di sini min litab'id. Lianna ma dzukira fardu kifayatin, ini berkonsekuensi kepada fardu kifayatin la yalzam kullal ummati, tidak harus seluruh umat itu, wala yaliku bikulli ahadin kal jahili, dan tidak layak pada prinsipnya yang namanya proyek agung dakwah itu kepada orang jahil yang tidak mau menuntut ilmu. Dalam hal ini ikhwatil kiram, lafal minkum di sini kesimpulan seperti itu. Dalam hal ini lafal ummatun ini di dalam kerangka pembahasan mantik usul fikih dan tafsir para ulama, lafal ummatun termasuk satu lafal tapi dia sebetulnya punya banyak konotasi makna. Dalam hal ini kaidahnya tetap dalam penafsiran Al-Qur'an diantaranya wajib ditakyin, harus ditentukan maknanya ummatun dalam ayat ini. Yang bisa jadi lafal ummatun dalam ayat yang lain maknanya berbeda. Nah, lafal ummatun dalam Ali Imran 104 ini ditafsirkan oleh para ulama tafsir, termasuk juga Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arusfa dalam kitab At-Taisiru fi Usulit Tafsir, itu bermakna jama'atun. Di dalam kitab tafsir Al-Munir, ummatun jama'atun. Nah, ini merupakan kelompok atau jamaah yang diikat oleh robitotun muayyanatun, diikat oleh ikatan tertentu, tajma'uhum, yang mengikat mereka. Dalam hal ini lafal ummatun jelas dia mengandung makna mustarak, wala yuta'ayyanul muradu minhu illa biqorinatin, dan maknanya tidak ditentukan kecuali berdasarkan dalil-dalil lainnya. Dan para ulama tafsir mendalili lafal ummatun dalam ayat ini maknanya adalah jama'atun, kelompok itu sendiri. Itu poin penting. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, kita akan lihat dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini jelas termasuk ke dalam ayat yang mengandung perintah, maka dia termasuk ayat insya'i, perintah. Kalau yang namanya perintah, maka kembali kepada hukum asal, al-aslu fil amri lit talabi. Hukum asal dari perintah itu mengandung adanya tuntutan. Tuntutannya apakah fardu, apakah sunnah, itu tergantung kepada pendalilan, qarinah, dalil, petunjuk-petunjuk lainnya. Dalam hal ini para ulama menegaskan
satu ayat ini mengandung insya'i perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang jelasnya perintah fardu. Ya. Maka mereka cuma berbeda pendapat antara fardu alal kifayati atau fardu aini. Tidak ada yang mengatakan kelompok dakwah terlarang. Tidak ada yang namanya dakwah itu jadi haram. Ya. Saya sering kali tanya berkali-kali, mana hujah? Tidak ada. Maka dalam hal ini ikhwatil kiram, legalitas kelompok dakwah itu pada prinsipnya jelas. Ya. Satu ayat ini saja sudah cukup, terlebih ya, ketika kita buka lembaran sejarah demi sejarah baginda Rasul dan para sahabat, mereka ada umat yang berdakwah. Dan tuntutan untuk mengikuti sunnah mereka dalam berdakwah ini pun juga diucapkan oleh baginda Rasul secara qauli. Dalam hadis baik qaulan wa fi'lan, dalam sunnah baik sunnah fi'liyah maupun qauliyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Jelas yang namanya dakwah itu bagian dari sunnah baginda Rasul dan para sahabatnya. Ya. Dalam hal ini ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum begini. Yang pertama tadi ayat ini termasuk ayat insya'i. Dia bukan ayat khobar melainkan ayat insya'i karena mengandung perintah dengan adanya redaksi wal takun. Karena di dalam ilmu usul fikih ikhwatil kiram yang namanya huruf lamul amri diikuti dengan fi'il mudhari itu termasuk ke dalam lafal perintah ya, dalam kurung min siagil amri. Itu yang pertama. Yang kedua dalam perspektif ilmu balaghah dalam ayat ini terkandung lafal ini ummatun. Ummatun dalam ayat ini termasuk kata yang diringkas ya. Dia hakikat maknanya itu adalah ummatun da'iyatun. Jama'atun da'iyatun. Ummatun da'iyatun. Tapi sifat da'iyatunnya ini dihilangkan. Lalu diungkapkan dalam bentuk kalimat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Nah, lafal ummatun di sini ini mengandung bentuk peringkasan kalimat yang di dalam pembahasan ilmu ma'ani al-ijazu bil hadfi mengandung bentuk peringkasan kalimat untuk ya, menekankan kepada lafal ummatunnya itu sendiri. Namun lafal ummatun di sini itu tidak berdiri sendiri, merekalah betul-betul mereka yang merupakan golongan yang beruntung ya. Maka dalam hal ini ikhwatil kiram berlaku kaidah karena lafal ummatun di sini diungkapkan dalam bentuk kata benda tanpa alif lam isim nakirah, maka berlaku kaidah dalam bahasa Arab itu al-jumalu dan kalimat-kalimat dan nakirat setelah kata benda nakirah sifatun itu merupakan sifat-sifatnya. Artinya lafal ummatun yang mendapatkan predikat al-falah keberuntungan dalam ayat ini itu bukan sembarang kelompok, melainkan kelompok yang wajib hukumnya memenuhi sifat yang Allah tentukan dalam ayat tersebut. Apa sifatnya? Kalimat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Artinya ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, dan menariknya lafal yad'una, lafal ya'muruna dan lafal yanhauna ketiganya diungkapkan dalam bentuk kata kerja apa? Kata kerja al-mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ini menggambarkan apa? Dalam kajian ilmu balaghah ini menggambarkan faedah lil istimrar ya, keberlangsungan. Sesuatu yang sifatnya harus berkesinambungan ya. Dan memang terjadi betul ya, tuntutan dakwah kepada umat baginda Rasulullah dari semenjak turun risalah Islam sampai dengan hari kiamat yang namanya dakwah tidak akan pernah dihapuskan. Yad'una ilal khairi harus nanti berkesinambungan. Wafat satu generasi, lahir generasi lain. Ini mengandung tuntutan pula bahwasanya kelompok dakwah ini dituntut ya, di sini terkandung dilalah ya, adanya tuntutan di sini mempersiapkan generasi-generasi berikutnya. Karena lafal yad'una, ya'muruna, wa yanhauna ini sesuatu yang sifatnya dinamis ya. Harus nantiasa berkesinambungan, itu dipersiapkan. Tidak boleh tuh ya kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah, maka dalam hal ini mengandung tuntutan pula sebetulnya bagi kaum muslimin
para duat, para ulama, para duat untuk melahirkan generasi-generasi dai berikutnya. Ini merupakan tuntutan yang jelas. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang ketiga di dalam ayat ini, dalam perspektif ilmu balaghah ini pun juga terkandung apa? Terkandung bentuk penyebutan kalimat yang khas setelah yang umum. Al-khair itu kan sifatnya umum, kebaikan-kebaikan. Nah, dalam hal ini kalimat ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ini merupakan apa? Merupakan kalimat bagian dari al-khair itu sendiri. Menyuruh kepada yang ma'ruf itu merupakan al-khair, kebaikan betul. Yanhauna 'anil munkar, melarang dari yang mungkar pun juga termasuk al-khair itu sendiri, kebaikan itu sendiri. Ini menandakan apa? Menandakan dalam kajian ilmu balaghah termasuk pembahasan ilmu ma'ani dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan yang khusus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar setelah yang umum yakni al-khair itu sendiri. Ini apa faidah balaghiyahnya? Menekankan li ibrazi ma'anihi dalam pembahasan Syekhuna atau bin Khalil misalnya dan para ulama lainnya, ini untuk menekankan betapa pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ala sairil khairat, daripada kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, ini menekankan pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, lafal al-khair dalam ayat ini pun juga jelas ditafsirkan oleh para ulama bimakna al-Islam. Yad'una ilal khair, yad'una ilal islami wa syara'ihi. Ini sebagaimana penafsiran Al-Alusi, Abu Al-Hafidh, Ibnu Jarir At-Tabari, makna ilal khair yakni ilal islami garis bawahi wa syara'ihi, yakni kepada al-Islam dan syariat-syariatnya. Artinya dalam ayat ini ikhwatil kiram jelas terkandung perintah untuk berdakwah, mendakwahkan syariat Islam. Maka relevan kalau misalnya sebagian ulama muktabar mu'asirin menegaskan ayat ini mengandung perintah untuk mengadakan kelompok dakwah yang bergerak secara politis, pemikiran, sifatnya sia-sia. Kenapa? Karena ayat yad'una ilal khairi untuk menegakkan, mendakwahkan syariat Islam ini kan di antara upaya-upaya yang berkaitan dengan as-siyasah, kan begitu. Jadi dalam hal ini relevan jika lafal ummatun di dalam ayat yang agung ini digambarkan oleh para ulama sebagai dalil yang menuntut adanya kelompok dakwah, hukumnya fardu 'alal kifayah, yang bergerak dan menyerukan kepada penerapan, mendakwahkan, penegakan syariat Islamiyah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Lalu yang selanjutnya ikhwatil kiram, lafal al-ma'ruf dan lafal al-munkar, lafal ya'murun dan lafal yanhaun, dan kalimat ya'muruna bil ma'rufi dan kalimat wa yanhauna 'anil munkari dalam perspektif ilmu balaghah, dalam ilmu badi ini merupakan kalimat dan kata yang berkebalikan. Artinya mengandung at-tibaq dan mengandung al-muqabalah sekaligus. Tibak itu artinya dua kata yang berkebalikan. Ya'murun lawannya yanhaun. Al-ma'ruf lawannya al-munkar. Dua kalimat ya'muruna bil ma'ruf ini berkebalikan dengan yanhauna 'anil munkar. Ini termasuk tibak dan muqabalah. Ini merupakan seni kalimat di dalam Al-Qur'an yang memudahkan pemahaman. Memudahkan kita sampai kepada pemahaman kebalikan dari menyuruh kepada yang ma'ruf ada melarang dari yang mungkar. Jangan dibalik-balik. Ketika dibalik-balik maka jelas kemungkarannya. Dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, ketika Allah sifati wa ulaika humul muflihuna, dan mereka inilah hum al-muflihuna. Nah, ini pun juga terkandung unsur balaghah yang cukup kuat ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, ditafsirkan dijelaskan oleh para ulama wa ulaika humul muflihun fihi qasru sifatin ala mausufin. Di dalamnya terkandung pengkhususan. Pengkhususan apa? Pengkhususan sifat, yakni sifatil falah. Sifat atau predikat al-muflihun yang Allah khususkan ala mausufin. Kepada siapa? Ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Artinya ikhwatil kiram di sini terkandung
terkandung li ta'kidil ma'ani, penguatan makna betapa agungnya kedudukan kelompok yang menegakkan sifat yang dituntut dalam ayat ini. Artinya apa? Ini menandakan yang namanya kedudukan kelompok dakwah ini di dalam nas Al-Quran Ali Imran 104 jelas disifati dengan sifat yang agung. Bahkan diungkapkan lafal ulaika dalam kajian ilmu balaghah ini termasuk kalimat ismul isyarah lil bu'di, kata tunjuk jauh itu padahal sebetulnya kan kalimat, maka ini mengandung apa? Li ta'zim wa takrim. Ini sama seperti kalimat dalam ayat zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu, zalika lil bu'di. Ulaika pun juga sama disifat oleh para ulama li ta'zim wa takrim, untuk menegaskan adanya kemuliaan dan pengagungan dari Allah, kemuliaan dan kedudukan agung yang Allah berikan kepada siapa? Kelompok yang disifati dengan sifat dakwah ini. Nah, bahkan ulaika diulang lagi adalah falhum, ulaika hum. Ulaika mereka. Terjemah sederhananya mereka, hum artinya mereka. Ini di dalam ilmu balaghah ini terkandung dhamirul fasli. Adanya kata ganti yang memisahkan antara lafal ulaika dengan lafal al-muflihun. Di dalam kajian ilmu balaghah, ilmu ma'ani ini termasuk dhamirul fasli untuk tadi menekankan kepada menguatkan ilmu balaghah dan sebagainya dalam penjelasan para ulama, menambah kemuliaan dari sifat kelompok yang berdakwah tadi. Antum bisa bayangkan Allah yang memuliakan kelompok yang berdakwah selama mereka disifati dengan ayat ini, bandingkan dengan orang-orang yang justru menyifati kelompok-kelompok dakwah Islam dengan berbagai macam predikat yang buruk. Siapa yang lebih layak dipercaya? Kalau menyifati kemuliaan bagi mereka selama syaratnya terpenuhi, maka sudah selayaknya didukung, bukannya persekusi. Dalam hal ini ikhwatil kiram saya tunjukkan begini. Di dalam penjelasan para ulama, contoh di dalam kalimat yad'una ilal khairi, ini kan menyuruh kepada kebaikan itu amun fi kulli syai'in. Ini mengandung perintah yang sifatnya umum, yakni ilal Islam wa syara'ihi. Ditafsirkan oleh para ulama kepada Islam dan syariatnya. Dalam hal ini diulangnya wa innama quriral amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari 'ala jihati ta'kidi wal mubalaghati. Nah, ketika muncul kalimat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, padahal kedua perbuatan itu termasuk ke dalam keumuman al-khair itu sendiri, maka ini mengandung apa? Ta'kid wal mubalaghah. Kata Al-Imam Yahya bin Hamzah dalam kitab At-Tiraz li Asraril Balaghati wa Ulumil Haqa'iqil Ijazi. Termasuk juga Al-Imam Syabri Al-Alusi. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar min babi atfil khassi 'alal ami idzanan bimazidi fadlihi ma'ala sairil khairat. Ini termasuk apa? Penyebutan yang khusus setelah yang umum sebagai menunjukkan keutamaan dari perbuatan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar daripada kebaikan-kebaikan lainnya. Ini ditegaskan oleh para ulama tafsir. Ini menandakan apa? Kemuliaan dakwah. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, Al-Imam Abu Sud pun juga menegaskan bahwasanya lafal ulaika isyaratun ilal ummatil madzkurati, ini menunjukkan ini maknanya menunjuk kepada siapa? Kepada umat, yakni kelompok dakwah yang disebutkan bi'tibari tisafihim bima dzukira minan nu'util fadilati wa kamali tamayuzihim bidzalik. yakni berkaitan dengan tadi ulaika kembali kepada umat yang disebutkan dengan gambaran sifat yang disebutkan berupa sifat-sifat yang utama dan ini kesempurnaan keistimewaan mereka di dalam hal tersebut. Artinya kelompok yang dimaksud dalam ayat ini bukan du'atun ala abwabi jahannam, bukan para dai, bukan mereka yang menyuruh kepada pintu-pintu jahannam. Mereka yang menyeru kepada pemahaman-pemahaman ini tanda kutip bid'ah dalam keyakinan dan pemikiran.
kepada mereka-mereka yang mempropagandakan katakanlah anti khilafah, anti syariat Islam. Mereka-mereka yang mengklaim syariat Islam itu tidak wajib lagi atau apa bisa ditafsirkan sesuai dengan kontekstual dalam bahasa mereka, dalam kurung sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal'iyadzubillah. Padahal Syekhuna Mbah Hasyim Asy'ari sendiri menegaskan di antara tujuan tertinggi nahwal hadfi tujuan yang paling mulia, yang paling tinggi itu adalah iqamatus syariatil islamiyati, adalah menegakkan syariat Islam alal mazhab al-arba'ah. Kalau dalam bahasa Mbah Hasyim Asy'ari, di atas mazhab yang 4 itu yang namanya mazhab liberal itu tidak masuk ke dalam mazhab yang 4 karena pemahaman asing mereka tentang tekstual kontekstual saja kan tidak ada dasarnya dalam pembahasan ilmu usul fikihnya 4 mazhab itu tidak ada. Apalagi kalau kembali kepada usul fikihnya para ulama muktabar sebelum 4 mazhab itu lebih asing lagi gitu. Tidak ada yang namanya tekstual kontekstual dalam halusinasi orang-orang liberal. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, perhatikan lafal humuflihun. Ay humul aqsa bi kamalil falahi. Dan yang namanya al-falah itu kan diuraikan oleh al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Asy'arawi, yang dimaksud dengan al-falah itu diungkapkan seperti falah al-ardh. Ketika seseorang memanen tanamannya, memanen ladangnya. Ini menggambarkan apa? Lafal al-muflihun. Ini Allah mengajak kita berpikir ketika kelompok dakwah mendakwahkan Islam, mendakwahkan menyuruh kepada ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, maka sifatil falih seperti anggapan asumsi orang yang dia berbahagia tatkala mereka memanen hasil ladangnya. Yang namanya petani, mereka jelas berbahagia ketika memanen ladangnya. Nah, kalaulah petani saja bisa berbahagia ketika mereka memanen ladangnya, apalagi kelompok dakwah orang-orang mukmin yang Allah terima amalnya, ini insyaallah taala diterima iman Islamnya, mereka membawa amalan dakwah fisabilillah. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ini digambarkan seperti ibarat tadi falaha al-ardh wa ulaika humul muflihuna, dan yang dimaksud adalah meraih kebaikan di dunia dan akhirat itu sendiri. Humul ahsabi kamalil fali wa hum dhamiru faslin yafsulu bainal khabari wasifati wa yu'akadun nisbah wa yufidu ikhtisasal musnad bil musailahi. Jadi yang namanya lafal humul muflihun ini kan tadi yang saya jelaskan, dia merupakan dhamirul fasli, kata ganti yang fasal yang memisahkan antara al-musnad dan al-musnad ilaihi. Mana yang termasuk al-musnad dalam ayat ini? Al-muflihun. Ya, mana yang termasuk al-musnad ilaihi dalam ayat ini? Lafal ulaika. Itu dijelaskan oleh para ulama. Maka ketika muncul dhamirul fasli lafal hum dalam ayat ini berfaedah kepada ikhtisasul musnadi bil musnadi ilaihi. Yani pengkhususan sifat al-falah al-musnad, al-falah ini, al-muflihun kepada lafal ulaika itu sendiri. Siapa ulaika? Yang dijelaskan dalam ayat kembali kepada isyaratan ilal ummatil madhkurati. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, jelas dia kembali kepada umat yang disifati dengan sifat dakwah. Lalu apa keterkaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Nah, para ulama, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan hadil ayatu kasyarhi liqauli ta'ala wa'tasu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Fasyarul i'tisam bihablillahi biqauli wal takum minkum ummatun. Jadi lafal wal takum minkum ummatun ini merupakan penjelasan dari perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram, ayat ini sebetulnya kembali kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak berpecah belah. Nah, begitu pula ketika Allah berfirman wala tafarraqu, maka penjelasannya adalah surat Ali Imran setelahnya wala takunu kalladzina tafarraqu al-ayat. Cuman titik poin pentingnya di sini. Para ulama ketika menafsirkan wa'tasiu bihablillahi jami'an itu ditafsirkan kemudian dikaitkan dengan ayat wal takum minkum. Artinya untuk membuktikan sifat seseorang yang
i'tisam, berpegang teguh terhadap din Allah itu wajib dibuktikan dengan cara apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Ini jadi adanya upaya mendirikan kelompok dakwah yang bergerak secara pemikiran, bergerak secara siasi dalam upaya menegakkan syariat Islam ketika dia belum tegak, ini merupakan bagian perwujudan dari apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, kalimat bihablillahi dalam perspektif ilmu balaghah jelas termasuk bahasa kiasan. Karena tidak bisa kita memahami secara hakiki adanya tali dari Allah yang menggantung-gantung lalu kita tarik, tidak. Yang dimaksud dengan hablullah di sini adalah dinillah, bidinillah. Lafal wa'tasimu jelas merupakan perintah. Berpegang teguhlah kalian bihablillah bidinillah. Jami'an wala tafarraqu. Nah, dalam hal ini termasuk ke dalam bahasa kiasan majazul isti'arah, termasuk al-isti'arah ini at-tamtsiliyah atau at-tasrihiyah. Tamtsiliyah, perumpamaan tamtsil, kita berpegang teguh terhadap tali Allah, berpegang teguh terhadap din Allah seperti kita memegang sebuah tali. Nah, ini merupakan perumpamaan memudahkan kita paham upaya berpegang teguh terhadap tali agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Nah, penjelasan-penjelasan relevan berkaitan dengan tadi kesimpulan yang Al-Fakir uraikan ini jelasnya di dalam buku ini sudah saya jelaskan, sedikit banyak sudah Al-Fakir jelaskan, uraikan. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram beberapa referensi bisa kita lihat. Ketika berbicara tentang wal takum minkum ummatun, tadi yang saya jelaskan jelas dasarnya di dalam ilmu usul fikih. Usul fikihnya para ulama termasuk juga Syekhuna Atta bin Khalil bahwa di antara jenis lafal perintah itu adalah fi'il mudhari yang diiringi dengan lamul amri. Contoh tadi wal takun itu lamul amri yang mengiringi fi'il mudhari takunu, maka dia termasuk min siagil amri, mengandung sigot perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Termasuk juga dalam hal ini para ulama menggambarkan ketika muncul tuntutan perintah dari Allah untuk mengadakan kelompok dakwah, karena lafal ummatun di sini ini bermakna tadi yang Al-Fakir uraikan bermakna jamaatun, kelompok. Kelompok yang diikat oleh akidah Islamiyah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lalu mereka disifati dengan sifat apa? Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Keseluruhan sifat ini pun juga digabungkan oleh wawu ataf. Ini menggambarkan apa? Jelas mengandung tuntutan dan sifatnya fardu. Kenapa dianggap tuntutan fardu? Karena dia termasuk ke dalam petunjuk qarinah, karena mengandung qarinah atau petunjuk, maka nafiha bayanun li amri hukmihi al-wujub au maudu'ihi fardun. Jadi kalaulah di dalam perintah tersebut terkandung penjelasan yang berkaitan dengan perkara yang hukumnya wajib atau topiknya berkaitan dengan topik kefarduan, atau konteksnya berbicara tentang atau pengertian berbicara tentang penjagaan terhadap Islam. Jadi maka nafiha bayanun li amri hukmihi al-wujub au maudu'ihi fardun. Nah, ini jelas. Nah, dalam hal ini salah satu contohnya adalah ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi al-ayat. Jadi dalam hal ini sifatnya jelas. Makanya relevan kalau Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfani bahkan menyifati begini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ay jama'atun. yakni kelompok yatakhayyarunal ilm yang memiliki sifat keistimewaan dengan ilmu, ya, yatakhayyarunal ilma wal amala salihah. Dan mereka memiliki ilmu dan amal yang salih. Ini mengandung PR, ya. Makanya yang namanya kelompok dakwah
itu wajib ya, hukumnya meniti jalan baginda Rasulullah SAW itu dibekali dengan ilmu ya. Harus meniti jalannya ahlul ilmi, harus belajar ya, harus halqah, harus kursus ya, harus belajar keilmuan, harus punya bekal ya. Apa yang bisa didakwahkan kalau tidak punya bekal dakwah? Ini mengandung tuntutan apa? Yang namanya orang kalau mereka tertarik menjadi orang yang mendapatkan al-falah, keberuntungan, maka wajib ya, semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Ilmu-ilmu yang dipandang, khususnya ilmu-ilmu yang berbicara tentang Islam. Ya. Maka sudah seharusnya sebetulnya ikhwatil kiram, ya, para pengemban dakwah itu membekali dirinya dengan keilmuan, dengan sakofah Islamiyah, termasuk juga dengan ilmu-ilmu, keilmuan bahasa Arab misalnya. Di samping esensi dakwah, pemahaman terhadap al-khair, dan apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf, dan apa yang dimaksud dengan al-munkar. Segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan dinul Islam, maka dia termasuk al-munkar, kan begitu. Nah, dalam hal ini para ulama relevan ketika mereka menafsirkan yad'una ilal khairi, yakni ilal islami wa syara'ihi. Ini ditafsirkan oleh para ulama Islam. Ya. Ini jelas. Barangkali bisa dibuka sesi tanya jawab dulu, silahkan. Ustadz Firman. Ya, syukur Ustadz atas pemahamannya yang begitu gamblang dan begitu masuk akal gitu kan. Jadi dengan adanya kajian ini kita bisa mengetahui legalitas tentang pokok dakwah ini gitu kan. Untuk selanjutnya kita mungkin bisa membuka dulu sesi tanya jawab. Barangkali tadi ada yang sudah masuk Ustadz, satu dari Ustadz Saiful, kita bacakan dulu. Apakah perasaan ulama merupakan isyarah yang hanya untuk umat Islam? Apa yang menjadi cirinya? Bukankah kaum ribalis mengklaim dirinya sebagai bagian dari umat Islam? Bagaimana menjawabnya? Maka Ustadz mungkin bisa langsung dijawab. Tadi maksudnya apa? Iblis atau Bilqis? Oh, ini ada itu ya. Bukankah kaum liberalis mengklaim dirinya sebagai bagian dari umat Islam? Kan? Nah, ini kan jadi begini, lafal ulaika ini kan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut itu isyaratun. Kalau dalam bahasa penafsiran para ulama, isyaratun dia termasuk ke dalam kata tunjuk tuh ya, yang kembali kepada apa? Isyaratun ilal ummatil mazkurati, kepada umat atau kelompok yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, dalam ayat ini lafal Suaranya hilang. halo, sudah ada ya? Oh, iya. Tadi gangguan teknis sinyal. Nah, lafal ya, ada. Halo? Udah ada Ustaz, udah masuk lagi. Barusan suaranya hilang. Nah, lafal ulaika ini kan dia kembali kepada apa? Kembali kepada ummatun yang dirinci kemudian sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut ya. Jadi tidak sembarangan. Kalau tidak masuk kriteria ya jangan harap itu dimasukkan ke dalam kriteria tersebut. Wa ulaika dan mereka-mereka isyaratun ilal ummatil mazkurati
isyarat menunjukkan kepada umat yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat dan lafal ummatun ini kan dia datang dengan sifat yang Allah sebutkan sendiri dalam ayat tersebut. Jadi tidak bias ya. Batasannya jelas. Karakteristiknya khusus ya. Tidak bias makna. Yang dimaksud dengan yad'una ilal khairi bukan yad'una ilal liberaliyati. Karena yang namanya faham liberalisme itu jelas bertentangan dengan Islam. Mau dibawa kemana? Mau secara normatif jelas bertentangan. Apalagi itu ya. Pandangan-pandangan kaum liberal mereka yang menjustifikasi LGBT misalnya, bahkan sampai satu buku bifadillahi ta'ala itu kita cemburu tuh ya dengan beragam macam ini upaya penyesatan mereka, itu kita tuliskan satu buku khusus tuh ya, bantahan terhadap kaum liberal mereka yang menjustifikasi LGBT. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa dimasukkan ke dalam golongan di mana sifat mereka itu bertentangan dengan sifat yang Allah tentukan sendiri dalam ayat. Lafal umat itu memang nakiratan, tapi kan dia datang dengan sifat khusus. Makanya berlaku kaidah dalam bahasa Arab itu al-jumalu kalimat-kalimat ba'dan nakirat sifatun. Kalimat-kalimat setelah kata benda nakirat itu sifat-sifatnya. Artinya lafal yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini jelas sifat yang membatasi ummatun, kelompok dakwah yang dituntut dalam ayat ini. Kalau yang ada adalah menyuruh kepada yang mungkar, melarang dari yang ma'ruf, ya, menyerukan katakanlah pencekalan terhadap upaya penegakan syariat Islam. Ini kan jelas bertentangan dengan ayat ini. Maka tidak layak ya, kelompok-kelompok yang justru katakanlah atau yang persekusi dakwah anti terhadap penegakan syariat Islam, ya, anti terhadap penegakan al-khilafah yang menjadi ijma'nya para sahabat, jelas ya merupakan gambaran yang bertentangan dengan sifat yad'una ilal khairi dalam ayat ini sendiri. Terlebih Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Al-Alusi, para ulama muktabar mufassirin mereka menafsirkan ayat yad'una ilal khairi itu dengan makna yang jelas sejelas-jelasnya, yad'una ilal islami wa syara'ihi. Orang yang faham katakanlah bahasa Arab dasar itu bisa menerjemahkan, yakni menyerukan kepada al-Islam dan kepada syariat-syariatnya. Nah, itu kan bukan syariat orang liberal, bukan dalam asumsinya orang asumsi-asumsi yang justru bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Ada orang mengklaim katakanlah hudud tidak lagi wajib ditegakkan dan sebagainya. Nah, saya tanya, itu sanad ilmunya dari mana? Dalam penjelasan para ulama termasuk juga Syekhuna Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini pun juga diuraikan tentang penegakan syariat Islam itu yajibu wujuban muhtaman ala kulli mukallafina ay ad-dukhulu fi dinil islami. Jadi masuk ke dalam al-Islam. Dalam kitab ini Syekhuna Al-Bantani menyifati masuk ke dalam akidatan wa syariatan. Makanya dikaitkan dengan al-ahkam. Karena dia merupakan syarah dari penjelasan Abdullah Ba'alwi dalam kitab Syarah Sulami Taufik fi Mahabbatillah ala Tahqiqi. Jadi yang namanya pemahaman liberal, orang-orang liberal di zaman sekarang saya tegaskan itu mereka tidak punya sandaran, sanad keilmuan, sanad dasar dari turas para ulama. Nah, ini jelas mereka tidak layak kalau mereka mendakwahkan hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka klaim yang namanya jilbab itu budaya Arab, bukan syariat. Pada saat yang sama mereka tidak pernah bisa membuktikan. Mana bukti bahwasannya jilbab itu merupakan pakaian yang secara historis terbukti menjadi adat kebiasaan dari orang-orang Arab jahiliyah? Tidak ada. Ketika Allah menurunkan perintah untuk mengenakan khimar dan jilbab itu menandakan apa? Menandakan kalau dalam ilmu mantik usul itu dengan logika sederhana kita bisa memahami artinya pada saat itu tidak orang belum terbiasa mengenakan khimar dan jilbab itu, makanya diperintahkan. Dan ternyata secara fi'liyah terbukti dalam riwayat. Lihat ketika turun perintah itu mereka langsung membawa katakanlah gordin-gordin mereka digunakan tidak taat terhadap syariat. Nah, ini kan contoh itu model di zaman sekarang mulai banyak asumsi
berbahaya yang menjasta yang namanya hudud itu bisa ditafsirkan kepada makna lain. Sebagainya. Ini kan pemahaman liberal juga itu given pemberian dari Tuhan dan sebagainya. Barangkali kita akan mengkaji buku LGBT khusus ya, mempreteli pemahaman liberalistik ulama yang mengatakan LGBT gift pemberian dari Tuhan. Tapi orang liberal di zaman sekarang ikhwatil kiram dengan pemahaman dengan kerangka filsafat, hermeneutika dan sebagainya itu mereka memporak-porandakan fondasi-fondasi syariat. Termasuk juga saya katakan begini, salah seorang dokter ya, yang pakar di bidang tafsir dari Mesir, memang orang Mesir, Syekh kami ini, di dalam kajian usul tafsiri, itu kami bertanya kepada beliau tentang hermeneutika. Nah, beliau yang banyak belajar tentang usul tafsir ulumul Quran, seorang syekh ya, yang menguasai ini qiraat asyarah, sugra wa kubra, itu menyifati hermeneutika itu jelas tidak layak ya, digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Sering kami diskusi tentang ini, dan ternyata, mohon maaf, di zaman sekarang hermeneutika dijadikan andalan. Ya. Ini ibarat, mohon maaf saya katakan begini, ibarat orang belajar masak, itu yang dia pelajari bukan cara enak ya, liwetan khas Sunda. Tapi yang dia pelajari adalah ilmu mengorek-ngorek sampah. Wal'iyadzubillah. Mana relevansi tidak ada. Nah, sama halnya ketika ada orang mengklaim menggunakan ilmu hermeneutika merasa mampu ya, membantah dalil-dalil kefarduan iqamatul khilafah. Tidak ada gitu yang mendakwahkan, menyerukan berbagai macam penyesatan, baik secara usuli ya, secara kebahasaan, bertentangan dengan ilmu bahasa Arab misalnya, atau secara fikih, usul fikih dan sebagainya, itu digolongkan kepada ummatun yad'una ila nampaknya ada lagi. Nah, ini masuk kalau di dalam hadis SAW itu justru fenomena adanya berbagai macam ini seruan yang keliru itu masuk ke dalam bab hadis ya, tatkala Hudzaifah ibnu Yaman bertanya kepada baginda Rasulullah tentang kebaikan dan keburukan. Nah, baginda Rasulullah menggambarkan di akhir zaman itu akan ada yang namanya dakhonun ya, kabut asap. Wa ma dakhonuhu, apa kabut asap tersebut Rasulullah? Qaumun yahduna bi ghairi hadyi, kaum yang katakanlah ya, mereka memberikan petunjuk bukan berdasarkan petunjukku, bukan berdasarkan sunnah baginda Rasulullah, bukan berdasarkan ijma'nya para sahabat, bukan berdasarkan ilmunya para ulama muktabar ahlu sunnah, melainkan ya tadi yang kita temukan, kita dapati di zaman sekarang ya, menggunakan referensi pemahaman liberalisme, tafsirnya kata hermeneutika, usul fikih tanda kutip, modelnya lari kepada pemikiran filsafat tekstual kontekstual, model begitu jelas ya, itu termasuk ke dalam hadis SAW, kaum yang yahduna bi ghairi hadyi. Terlebih dalam hadis ini bahkan digambarkan baginda Rasulullah ada du'atun ila abwabi jahannam. Mereka menyuruh kepada pintu jahanam. Antum bisa bayangkan di antara tokoh liberal yang kita dapati itu kan di antara mereka mengklaim yang namanya LGBT itu given pemberian dari Tuhan. Orang yang mengatakan model begitu, orang yang juga bangga mengklaim sebagai orang liberal. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, jelas kalimat du'atun ila abwabi jahannam yang digambarkan oleh baginda Rasulullah dahulu kala itu kita dapati fenomena faktanya di zaman sekarang. Ketika mereka yang katakanlah menyerukan du'atun ila abwabi jahannam, ini dalam kajian ilmu balago sebetulnya ini termasuk bahasan majaz mursal, bahasa kiasan.
zikrul musabbab wa iradatu sababi. Yang disebutkan adalah akibatnya. Jadi masuk ke dalam pintu-pintu jahanam. Tapi yang dimaksudkan sebetulnya bukan berarti mereka orang-orang ini ngajak ayo masuk neraka, ayo masuk neraka, tidak. Kenapa? Karena makna kiasan di balik du'atun ila abwabi jahannam, kepada pintu-pintu jahanam, maksudnya adalah mereka yang menyerukan hal-hal, pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, asumsi-asumsi yang bisa mengantarkan manusia ke dalam jahanam. Asumsi apa? Pemahaman apa? Keyakinan apa? Jelas keyakinan, pemikiran, pemahaman, dan asumsi yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Itu makna dari apa? Du'atun ila abwabi jahannam yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW akan ada di akhir zaman. Yang pertama, kaum, suatu kelompok yang mereka mengambil petunjuk bukan berdasarkan petunjukku, kata baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua, itu lebih mengerikan lagi. Du'atun, mereka-mereka yang menyeru ila abwabi jahannam, ke dalam pintu-pintu jahannam. Apa yang perlu kita lakukan? Kata baginda Rasulullah SAW, kalau antum menemukan masa itu, talzam, pegang teguhlah jama'atal muslimina wa imamahum. Berpegang teguhlah kepada jama'atal muslimin, itu merupakan makna kiasan dari al-khilafah itu sendiri, wa imamahum, dan khalifahnya. Kalaulah tidak ada, karena ini konteks pembicaraan berbicara tentang adanya kelompok-kelompok yang menyuruh kepada jahanam, maka kata baginda Rasulullah SAW, tinggalkan, fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan, jauhi kelompok-kelompok tersebut, fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalika. Bahkan digambarkan dalam bahasa baginda Rasulullah SAW secara kiasan itu dalam perspektif Ibnu Balaghah, kalaulah ada al-imam awil khalifah, ada khilafah dan ada khalifah, maka kita kembali kepada mereka. Tapi tatkala memang belum ada dan belum tegak, maka harus kita menjauhi kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan model begitu. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan dengan bahasa kiasan, walau anta'addo, hingga kalaulah kalian seperti ibarat ta'addo, menggigit asli syajaratin, akar pohon, hingga hatta yudrikakal maut, sehingga engkau mendapati kematian, wa anta ala dzalika, dan engkau masih tetap dalam posisi tersebut. Jadi ini merupakan bahasa kiasan, majazul isti'arah at-tamtsiliyah, tamtsil perumpamaan dari kuatnya sikap menjauhi kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan tersebut. Jangan terkelabui dengan beragam macam framing bahasa mereka menjegarkan kembali pemahaman Islam atau dengan beragam macam kamuflase tazyin yang jelas-jelas akhirnya kembali kepada hal-hal yang justru du'atun da'watu ila abwabi jahannam wal a'yadzubillah. Ini kan ada. Nah, silakan Ustadz ini Firman. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan Ustaz bisa paham dan mengerti. Atau jika hendak menanggapi boleh raise hand atau membuka mikrofonnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, bisa langsung dibacakan ya. Dari Ufaras, apakah bisa disimpulkan bahwa ayat ini mewajibkan adanya kelompok dakwah? Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi harus ada berapa kelompok dakwah tersebut. Dan kalau sekarang ada banyak kelompok dakwah, maka ini berarti sebuah keniscayaan dari tafsir ayat ini. Jazakallah Ustaz. Bisa dipahami Ustaz pertanyaannya? Bisa. Santai. Ini pertanyaan bagus ya. Ayat ini bisa kita simpulkan begini Ayat ini jelas mengandung tuntutan mengadakan kelompok dakwah. Karena apa dalilnya? Tadi yang saya uraikan secara singkat padat, adanya lafal perintah min syagil amri wal takum minkum. Lafal minkum di sini yang ditarjih oleh para ulama, ini pendapat yang terpilih Minkum bermakna sebagian. Artinya harus ada sebagian. Minkum minal ladina ya'tasimuna bihablillah. Dari golongan mereka yang pegang teguh terhadap tali agama Allah ini, mereka-mereka yang menjadi suatu kelompok yang bagaimana? Yad'una ilal khairi,
yang jelasnya wajib memiliki sifat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang kedua, perhatikan lafal yad'una. Tadi yang saya jelaskan, jelas dia merupakan fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang yang jelas mengandung makna istimroron. Ini saya dapati penjelasan dari para ulama, termasuk juga dalam ceramah-ceramah para asatidzah. Lalu yang ketiga, perhatikan lafal yad'una wa ya'muruna wa yanhauna, ketiganya diungkapkan dalam bentuk jamak. Kenapa? Karena lafal ummatun ini dia lafal mufrad tapi maknanya jamak. Ini di dalam kajian ilmu nahwu memang ada kajiannya. Ini termasuk lafal mufrad tapi dia maknanya jamak. Kalau dalam bahasanya Al-Imam Al-Anbari ini ditegaskan dia memang tadi bermakna jamak. Salah satu contoh itu. Artinya ini mengandung sisi kolektivitas dakwah. Yang namanya dakwah itu amal jama'i. Nah, terlebih di dalam sunnah baginda SAW pun juga dijelaskan secara fi'liyah, baginda SAW itu mengamalkan dakwah kan berjamaah. Jadi jangankan selevelnya kita, tapi selevelnya baginda SAW saja mencontohkan yang namanya dakwah, apalagi iqamati syariah wal khilafah, ini jelas merupakan amal jama'i. Dalam ayat ini pun ternyata yad'una ini amal jama'i, kolektif. Itu jelas. Yang keempat, nah tadi yang ditanyakan, ayat ini tidak mengandung qasrul adadi, tidak mengandung pembatasan jumlah. Terlebih lafal ummatun ini pun juga diungkapkan bisigotil dengan ini ya, dalam bentuk kata benda nakirah. Ini pun juga tidak mengandung pembatasan jumlah. Apakah harus 1, 2, 3 dan lain sebagainya? Nah, ini yang terpenting esensinya adalah setiap kelompok tersebut wajib kalau mereka ingin mendapatkan predikat wa ulaika humul muflihun, maka wajib memiliki karakter sifat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Artinya saya katakan begini, mereka yang maunya fokus. Saya mau pilih-pilih saja. Kalau saya pengen fokus di bidang sedekah sajalah, ngajak orang sedekah. Tapi dia meninggalkan nahi mungkar, maka tidak layak sebetulnya mendapatkan predikat wa ulaika humul muflihun. Atau saya mau pilih di bidang akhlak sajalah, di bidang fokus akhlak saja. Padahal yang namanya akhlak juz'un minas syariah. Fokus dia di bidang akhlak saja. Apa dalilnya? Kata mereka, misal dalilnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaqi. Saya katakan begini, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, nanti kita akan kaji khusus barangkali hadis ini dalam perspektif balaghahnya. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menafsirkan hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq itu dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu berbicara tentang sempurnanya din, agama. Artinya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq liutammima ad-din, menyempurnakan din itu sendiri. Terlebih ayat hadis ini pun juga tidak mengandung tujuan bukan menggambarkan metode dakwah. Kalimat liutammima makarimal akhlaq, huruf lam di sana itu tidak menunjukkan bahwasanya mewujudkan akhlak mulia itu jelasnya adalah tujuan goyah itu sendiri dan bukan metode. Dan ternyata metode dakwah baginda SAW itu digambarkan dalam fi'liyah sunnah baginda SAW jelas dilakukan yad'una ilal khairi untuk menyerukan kepada syariat Islam itu sendiri kafatan. Jadi bukan sesuatu yang dakwah yang sifatnya parsial lalu mengabaikan nahi mungkar, mengabaikan pemahaman-pemahaman akidah-akidah kufur dan sebagainya, pemahaman liberalisme dan sebagainya misalnya, itu tidak masuk bab yanhauna 'anil munkari. Karena yang namanya lafal al-munkar itu umum, cakupan yang umum, mencakup hal-hal yang melanggar dinul islami, akidatan wa syariatan. Jadi dia memang tidak mengandung pembatasan jumlah, cuman jelasnya sifatnya dibatasi oleh sifat yang dituntut oleh syariat itu sendiri. Allah alam bisawab. Itu banyak penjelasan Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi ataupun juga penjelasan ulama lain tuh ada. Di dalam buku sudah Al-Faqih nukilkan. Tafadhol Kang Firman. Ya, Ustaz, syukran atas jawabannya. Mudah-mudahan
Faras bisa menyimak dan bisa tercerahkan gitu kan dengan jawaban dari Ustadz Irfan. Ada pertanyaan selanjutnya dari barusan itu dari siapa ya? Oh, dari Ustadz Umar Khalid. Ustadz mungkin mau bertanya langsung atau mau dibacakan saja? Afan, saya bacakan saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran ayat 104 itu juga dijadikan dalil bagi kelompok dakwah yang hanya fokus di bidang sosial. Itu termasuk kelompok yang beruntung. Bagaimana kita menyikapinya? Karena saya sering mendatangi forumnya selalu menggunakan dalil ayat ini. Silakan Ustaz, mungkin bisa langsung dijawab. Pada prinsipnya ini masalah amalan itu mereka diterima atau tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjudge. Tapi pada satu sisi yang Al-Fakir tekankan begini ayat ini kan dia datang dengan predikat yang agung, wa ulaika humul muflihun. Hanya saja al-muflihun di sini kan dia kembali kepada ulaika, di mana lafal ulaika itu kembali kepada lafal ummatun yang tadi dengan karakteristik yang sifatnya khusus dia mengandung penyifatan yad'una ilal khairi, mereka-mereka yang menyeru kepada al-Islam itu sendiri Nah, yang kedua, secara fi'liyah pun juga baginda SAW, kalaulah fokus terhadap perbaikan akhlak semata itu sesuai persisi dengan sunnah baginda SAW, saya kira baginda SAW kalaulah fokus di bidang akhlak saja, saya katakan sebelum turun risalah Islam saja baginda SAW kan sudah dikenal sebagai Al-Amin. Tapi ketika baginda SAW mendakwahkan Al-Islam, nah, itu terjadi penolakan dari orang-orang kafir Quraisy di masa itu menandakan bahwa yang didakwahkan baginda SAW itu bukan sekedar bab akhlak saja atau apalagi bab sosial saja. Kalau berbicara tentang bab sosial, jelasnya baginda SAW dan para sahabat itu kan lebih dikenal sebagai kaum yang mustad'afina, mayoritas mustad'afina. Dakwah Islam didukung oleh mustad'afina. Mereka lemah mungkin secara harta, secara sosial. Tapi jelas mereka punya kemampuan azam yang kuat di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kemuliaan mereka jauh melampaui batas-batas katakanlah strata sosial itu sendiri Di antara kelompok baginda Rasul itu kan ada di antara mereka bangsawan ada, orang kaya ada. Tapi mayoritas itu diikuti pertama kali terutama itu oleh orang-orang yang miskin papa. Tapi apakah ketika itu dakwah baginda Rasul fokus di bidang sosial saja kan juga tidak. Baginda Rasulullah ketika beliau dakwah di Mekah itu jelas memahamkan umat terhadap akidah Islamiyah, kepada keimanan, kepada tauhid yang berkonsekuensi kepada keyakinan terhadap Islam sebagai mabda ideologi itu sendiri hingga diwujudkan secara real membangun daulah Islamiyah di Yasrib di Madinah Munawwarah itu yang menegakkan hukum-hukum syariat Islam, di mana baginda Rasulullah SAW dibaiat oleh Ansor, di baiat Aqobah yang kedua itu untuk menjadi seorang penguasa. Maka baginda Rasulullah menegakkan hudud, mengirimkan utusan mengirimkan surat-surat kenegaraan khususnya pada tahun ke-7 Hijriah ke penguasa Kisra Persia, Romawi, ke penguasa-penguasa wilayah Afrika dan sebagainya. Ya, dalam hal ini jelas upaya dakwah baginda Rasulullah SAW itu kepada Islam kafatan. Jadi bukan kepada satu bagian-bagian saja. Ini kan yang namanya dakwah itu bukan maunya kita, tapi apa yang Allah tuntut di dalam syariat Islam itu sendiri. Jadi bukan maunya saya pilih yang mana, kan tidak begitu. Yang punya surga ya Allah Subhanahu wa taala, yang punya predikat ulaika humul muflihun pun juga jelasnya dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ya, tidak bisa kalau kita ingin mengaku ilham, kalau kita ingin mengaku meniti sunnahnya baginda Rasulullah, ya jelasnya harus paham sunnah dakwah baginda Rasulullah itu seperti apa. Apakah baginda Rasulullah mendiamkan pemahaman-pemahaman
Kufurkan? Tidak. Bagi Nabi SAW apakah membiarkan katakanlah keburukan-keburukan penguasa diktator tanda kutip di masa kafir Quraisy? Kan tidak. Itu semua diungkap, dijelaskan kepada masyarakat, keburukan, keyakinan, akidah jahiliyah dan sebagainya. Itu didakwahkan. Nah, maka dalam ini berlaku kaidah, kalau dalam bahasanya Al-Hafidz As-Suyuti, nabni kama kanat awa'yulana tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Nah, kita membangun sebagaimana generasi pendahulu membangun, dan kita beramal sebagaimana mereka pun juga telah beramal. Wallahu alam bisawab. Ya. Syukron terus atas jawaban dan penjelasan yang barusan ditanya oleh Ustaz Khalid. Barangkali ada yang hendak bertanya langsung lagi atau yang bertanya lewat chat atau hendak bertanya langsung, silakan membuka mikrofonnya dan raise hand gitu. Kita batasi waktunya sampai kira 10 menitan lagi lah, kalau masih ada. Kalau kiranya atau dari YouTube ada yang dari channel YouTube apa yang bertanya? Bagi pemirsa Majelis Baitul Umar rahmati Allah, bagi yang hendak inginkan slide-nya yang ditampilkan di layar ini, silakan bisa menghubungi author. Silakan nanti bisa menghubungi operator, bisa menghubungi via WA. Insya Allah nanti dikasih. Kalau misalkan tidak ada yang hendak bertanya lagi, untuk sebagai sebelum saya menutup acara, mungkin Ustadz Irfan bisa menyebutkan atau sedikit menyebutkan gitu kan tentang pembahasan malam ini. Maka Ustadz, tafadhol. Untuk sesi tanya jawab mungkin ditutup dulu. Jazakumullah khairan katsiran. Ini upaya dakwah, adanya kelompok dakwah itu, terutama ketika kita mengupayakan katakanlah tegaknya syariat Islam dalam naungan kekhilafan Islamiyah. Nah, yang namanya esensi khilafah itu sendiri kan itu menegakkan dakwah. Makanya Imamul Haramaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i itu menyifati al-imamah yang namanya kepemimpinan dalam Islam itu, yakni al-khilafah, itu berbicara tentang suatu sistem pemimpinan yang fi muhimmatid dini wa dunya. Di antara urusan utama al-imamah pemimpinan dalam Islam itu kan untuk mewujudkan urgensi kepentingan agama dan urusan duniawi. Menjaga dunia dengan urusan agama, kan begitu. Nah, di antara wa muhimmatuha dijelaskan lagi. Pentingnya eksistensi imamah kekhilafan dalam Islam itu untuk apa? Nah, di sini diungkapkan wa iqamatud da'wati bil hujjati wasayfi. Jadi menegakkan dakwah dengan hujjah, ini merupakan bahasa kinayah dari bahasa kiasan dari dakwah itu sendiri, wasayfi itu bahasa kiasan majaz dari jihad fi sabilillah itu sendiri. Artinya di antara upaya merealisasikan dakwah yang paling kentara sebetulnya ketika dia wujud dalam bentuk adanya tadi negara yang mendukung dakwah Islamnya itu sendiri. Makanya bagi Nabi SAW kan ketika menegakkan daulah Islamnya di Madinah itu secara real itu bisa dilakukan dakwah bahkan lintas negara, mendakwahi Persia, Romawi dan lain sebagainya. Artinya ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ini jelas menegaskan urgensi pentingnya
baik urgensi pentingnya adanya kelompok dakwah yang menyerukan penegakan syariat Islamiyah dalam naungan tegaknya al-khilafah, di mana al-khilafah pun secara syar'i disifati oleh para ulama Islam berdasarkan nusus syariah, termasuk sunnah fi'liyahnya bagi Nabi SAW dan para khulafa rasyidun, di mana mereka mengamalkan sunnah, menegakkan dakwah dengan menegakkan, menyebarkan risalah Islam dengan dakwah dan jihad itu sendiri. Ya. Makanya kekhilafan eranya khulafa rasyidun kan itu sangat bahkan dimulai dari masa baginda Nabi SAW, dilanjutkan era Khulafa Rasyidun, itu dakwah ke berbagai macam negeri-negeri. Itu dalam catatan sejarah itu jelas sekali. Dan terakhir, tidak relevan pula ketika kelompok-kelompok dakwah yang ada tuh selama mereka memenuhi karakteristik yang dituntut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak boleh lantas disifati sebagai kelompok pemecah belah. Terlebih ayat-ayat yang berbicara tentang perpecahan itu jelasnya berbicara tentang perpecahan firqah yang memecah belah agama. Memecah belah agama artinya menyimpangkan dinul Islam itu sendiri. Jadi yang layak disifati dengan sifat kalladzina seperti mereka-mereka yang tafarraqu dinahum dan sebagainya mereka-mereka yang katakanlah disifati dengan perbuatan memecah belah dan sebagainya itu jelas tidak layak disematkan kepada kelompok-kelompok dakwah Islam yang berdiri di atas landasan akidah Islamiyah. Kenapa? Karena ayat-ayat yang berbicara tentang perpecahan itu kan dinisbatkan kepada perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Di mana mereka, makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wala takunu minal musyrikina, dan janganlah kalian seperti orang-orang termasuk orang-orang musyrik. Minalladzina, nah orang-orang musyrik itu perbuatan mereka, alladzina farwaqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka yang memecah belah agama mereka, yakni dari milatut tauhid itu dipecah menjadi berbagai macam bentuk-bentuk keyakinan-keyakinan syirik. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi beberapa syi'an, beberapa golongan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok hizib tersebut itu berbangga-bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, lafal bima ladaihim ini kan tidak bisa disematkan kepada orang yang bangga dengan Islamnya. Jelas itu kembali kepada hum di sana kembali kepada sifat orang-orang musyrik yang bagaimana minalladzina farwaqu dinahum. Jadi tidak relevan. Itu kalau dikiaskan tanda kutip ibaratnya kias mal farik, tidak relevan disematkan kepada kelompok-kelompok dakwah Islam. Tidak ada yang namanya dan terakhir begini, yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu tidak berlaku dalam perkara mukhtalafun fihi. Dalam perkara yang mukhtalafun fihi, misal dalam pembahasan berkaitan dengan kunut subuh dan tidak kunut, itu tuh bukan wilayah amar ma'ruf nahi mungkar, itu wilayah mukhtalafun fihi. Tapi yang namanya pembahasan tentang khilafah, ketika ada orang yang mengatakan khilafah ajaran terus radikal, padahal jelas kefarduan tegaskan oleh ijma'u sahabati, maka itu termasuk ke dalam kemungkaran. Siapa yang mungkar? Mereka-mereka yang menyifati itu al-khilafah syariat atau disifati dengan sifat-sifat yang negatif, itu termasuk kemungkaran yang wajib kita bantah. Wala alam bisawab ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum. Mohon maaf apabila ada kesalahan pembahasan ataupun juga bahasa yang kurang ahsan, ini mohon dimaafkan. Semoga Allah menerima amalan kita, iman Islam kita. Wallahu alam bisawab. Maka Ustadz Firman. Ya, syukur Ustaz atas segala penjelasan dan penjelasan dan juga pemaparannya. Mudah-mudahan semua bisa tercerahkan gitu kan dari hasil dari kajian malam ini. Dan semoga Ustadz Irfan sehat, walafiat. Nah, jadi realitas dakwah ini bukan hanya dari manusia, atau dari yang suka melegalkan gitu. Tapi selama kita serukan atau kita dakwah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, itu kita tetap menyerukan kepada amar ma'ruf dan nahi munkar gitu. Alhamdulillah acara kajian malam ini telah dilaksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan
kita bisa mengambil manfaat dan kita bisa mengamalkannya. Dan tetap mudah-mudahan kedepannya semuanya bisa bergabung kembali, dan terima kasih juga kepada semua yang sudah hadir dan bergabung di Majelis Ummah ini, dan juga dari YouTube. Silakan bagi yang belum subscribe and share. Mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi kita semua. Untuk akhir tutup pada acara ini, marilah kita sama membacakan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf kepada semuanya jika ada salah kata atau sesuatu yang tidak berkenan di hati. Saya sebagai host adalah acara ini mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana wa lakum. Ahsantum.